Shalom, selamat malam Jemaat Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mujizat. Haleluya. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan September ini, Jemaat Tuhan. Tuhan begitu baik. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus kita sudah melewati hari, minggu, dan bulan. Bahkan kita sudah hampir akan melewati bulan September ini oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang oleh karena anugerah Tuhan berikan roh kesetiaan, ketaatan untuk setia beribadah bersama-sama dengan gereja ini, Gereja Jesus Christ Church dalam pengembalaan Pastor Verona. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, 3 tahun kurang lebih kita beribadah secara online, kita berhimpun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ada banyak ribuan mujizat terjadi sepanjang 3 tahun kurang lebih ini. Ibadah online berlangsung, ada yang rumah tangganya dipulihkan, ada yang anaknya disembuhkan, karirnya dipulihkan, bahkan seluruh aspek kehidupannya mengalami terobosan yang baik dari Tuhan. Oleh karena itu, Jemaat Tuhan, biarlah hari ini juga kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan, dan anugerah Tuhan juga dirasakan oleh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook dan juga YouTube Pastor Verona Official. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Om Tante, orang tua yang saya hormati dan saya hargai, yang senantiasa selalu setia menyaksikan siaran live di setiap hari minggunya, baik di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona. Saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya. Jemaat Tuhan yang ada di luar kota Jakarta, seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, NTT, NTB, Papua, bahkan Jayapura, Sorong. Dan juga tak lupa ketinggalan saya ingin menyapa saudara-saudariku yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, yang ada di Timor Leste, Singapura, Arab Saudi, Amerika, Jepang, bahkan Turki. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, aku mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang senantiasa selalu diberikan bagi kita semua, bahwa kita boleh bersama-sama berhimpun hari-hari ini itu semua karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui siaran live ini ada banyak kita yang sedang berbeban berat, ada banyak kita yang sedang mengalami pergumulan, ada banyak kita diantaranya sedang mengalami tekanan kehidupan. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jawaban dari setiap ibadah yang kita ikuti bersama. Biarlah Roh Kudus memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kita percaya anugerah Tuhan itu besar bagi hidup saudara dan saya. Saya ulangi sekali lagi. Kita percaya anugerah Tuhan itu besar bagi hidup saudara dan saya. Tuhan tidak meninggalkan hidup kita. Tuhan selalu ada bagi kehidupan kita. Di saat kita sendiri, senantiasa selalu ada Tuhan yang menyertai langkah kaki hidup kita. Saudara jangan merasa sendiri, saudara jangan merasa kesepian, karena sejatinya ada Tuhan yang senantiasa selalu berdiam di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus yang hidup. Saudara tinggal ceritakan segala keluh kesah saudara kepadanya, maka perlahan tapi pasti Roh Kudus akan mengubah keadaan kita. Amin. Saya percaya doa-doa kita di hari ini juga Tuhan akan dengar, Tuhan juga akan jawab, dan mujizat juga akan terjadi atas hidup teman-teman sekalian. Saudara terkasih dalam Tuhan, buat Bapak Ibu Saudara yang ingin memfollow akun TikTok saya, ini ada di bawah sini, dan juga nomor baru handphone gereja. Saudara silakan hubungi, karena nanti saya akan doakan. Memang saya tidak balas, bisa satu persatu membalas dari WhatsApp-nya, karena memang ada ribuan jemaat Tuhan yang menghubungi saya. Begitupun juga di TikTok, saudara tulis aja biar saya doakan, supaya doa kita bersama sepakat surga bergerak untuk menyertai dan memberkati hidup kita. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung bagi kita semua, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Tiba saatnya hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa minta Roh Kudus yang memimpin
ibadah kita. Karena ketika Roh Kudus memimpin ibadah kita, men-take over ibadah kita, maka sesuatu yang besar pasti terjadi atas hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Roh Kudus, biarlah Roh Kudus Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya ibadah kami. Biarlah Roh Kudus Engkau memulihkan mereka yang sakit, menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang susah, Engkau menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, melepaskan. Bahkan kuasa heran, tanda-tanda mujizat terjadi atas setiap pelayanan kami di hari ini. Dimanapun kami berada, apapun latar belakang kami, siapapun kami, biarlah boleh mujizat-Mu Tuhan terjadi atas kami. Melawat, mengubahkan, memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Aba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saudara silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, agar menjadi berkat bagi banyak jiwa. Karena kita percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Ketika saudara bagikan siaran live ini, ada banyak orang yang mungkin ingin bunuh diri, ingin bercerai, ingin mengakhiri hidupnya, ingin mengambil keputusan-keputusan yang bodoh dengan tidak sengaja menyaksikan siaran live ini. Mereka diurapi Tuhan, mereka mengalami Tuhan, mereka diubahkan Tuhan, dan mereka dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, buat pokok doa yang pertama, hatiku digerakkan oleh Roh Kudus berdoa untuk anak-anak. Saya ingin berdoa buat anak-anak dari Bapak Ibu Saudara, Om Tante dan Oma Opa. Mungkin hari-hari ini mereka sedang demam, sedang sakit, sedang pilek, sedang cemas, terikat dengan gadget, malas sekolah, dan lain sebagainya. Izinkan saya, Pastor Verona, mendoakan anak-anak dari Bapak Ibu Saudara. Percayalah, di dalam Tuhan Yesus, di dalam tangan Tuhan Yesus, yang sakit bisa disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu akan dimerdekakan. Asal Bapak Ibu Saudara, Om Tante percaya melalui siaran dan video ini, maka anak-anakmu akan disembuhkan. Mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan video ini secara ulang, panggil anaknya, taruh tangan kanannya di atas kepalanya, dan sama-sama kita akan berdoa. Sekali lagi, buat Bapak Ibu Saudara yang sedang buat Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya sedang sakit, saya ingin berdoa buat kesembuhan anak-anak Bapak Ibu Saudara. Apapun sakitnya, apapun kelemahan tubuhnya, saya ingin berdoa hari ini melalui siaran dan video ini untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara. Mari sekarang panggil anak-anaknya, ya, semua panggil anaknya sambil menyaksikan video ini dan siaran ini. Tumpangkan tangannya di atas kepalanya, dan ataupun kalau anak-anaknya tidak ada, bayangkan saja wajahnya, imani bahwa doa kita akan terjadi pada hari ini. Kita berdoa ya. Haleluya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anak kami percaya anak-anak kami adalah benih yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Tuhan taruh dalam rumah tangga kami, bahkan kami percaya bahwa kandungan adalah upah dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami berdoa buat setiap cucu-cucu kami berdoa buat setiap keponakan kami, biar mereka yang sakit, mereka yang lemah, dikuatkan, dipulihkan, terima mujizat. Mereka lepas dari segala keterikatan, mereka lepas dari keterbelengguan, mereka lepas dari sakit penyakit, mereka dilepaskan dari obat-obatan, sehingga mereka ya Tuhan hidup merdeka, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kesembuhan secara mujizat Tuhan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku berdoa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit dijamah dan disembuhkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan membebaskan anak-anak kami dari segala kelemahan tubuh, sakit penyakit, mara bahaya, virus bakteri. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak segala sakit penyakit, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah anak-anak kami secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau info saudara, tadi ibadah pagi itu sore luar biasa, lawatan Tuhan dahsyat. Ibadah namanya apa tuh ya? Mujizat kesembuhan lawatan Roh Kudus. Karena hari Senin yang lalu Roh Kudus berkata, menginformasikan kepada aku, kepada saya,
orang yang dipercayakan untuk mengembalakan gereja ini bahwa kamu harus mengadakan ibadah ini hari Minggu pagi dan sore. Dan ada banyak orang mengalami manifest, ada banyak orang mengalami lawatan Roh Kudus, ada banyak orang disembuhkan oleh Tuhan. Dan siaran ini juga disiarkan secara langsung di TikTok, Bapak Ibu Saudara, yang jam 10 pagi dan juga jam 5 sore. Jadi luar biasa, ada banyak orang, jiwa-jiwa banyak datang dari mana-mana tempat, dari berbagai kalangan, itu mengalami pertolongan dan mujizat Roh Kudus. Memang gereja ini, gereja kami, Jesus Christ Church, adalah gereja yang dituntun penuh oleh kendali Roh Kudus. Jadi gereja kami, gereja di akhir zaman ini berjalan dalam karunia, khususnya yang pertama dengan buah Roh Kudus, serta diikuti dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara juga yang selama ini terikat dengan obat, ke dokter nggak sembuh-sembuh, sudah pergi ke berbagai tabib tak kunjung sembuh, Yesus kasih solusinya dalam Matius 11 ayat 28, datang kepada Yesus. Nah, Yesus memiliki representatif di bumi ini, yaitu gereja Jesus Christ Church. Untuk saudara boleh hadir minggu depan, menerima lawatan yang sama, urapan yang luar biasa, kesembuhan serta mujizat. Dan ada banyak kesaksian orang-orang yang tadinya usahanya biasa saja, selama mereka berjemaat, digembalakan di tempat ini. Karena kita lagi syuting di gereja GCC, Bapak Ibu Saudara. Ini kalau saudara pernah datang ke gereja ini, inilah latar belakangnya gereja GCC. Jadi saudara boleh hadir, siapapun saudara, apapun kepercayaan saudara, hadirlah maka Tuhan akan melawat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama, dengerin saya baik-baik. Saya ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama mengalami sakit di lambungnya. Ya. Sakit di lambung. Saya ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang punya masalah di bagian lambung. Saya ulangi sekali lagi. Siapapun Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa. Sekali lagi ya. Saya ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit lambung. Lambungnya sakit, sering GERD, gastrik, sering asam lambung, lambung yang luka. Bahkan saudara yang keluar masuk dokter, keluar masuk rumah sakit karena sakit lambung. Saya ingin berdoa melalui video ini bagi kesembuhan mereka yang mengalami sakit lambung. Apapun kepercayaan saudara, apapun latar belakang saudara, kalau saudara percaya, ikuti doa ini, sepakat beriman, maka sakit lambung saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Gampang, sederhana sekali. Letakkan tangan kanan saudara di bagian lambung saudara. Kan lambung saudara sakit. Letakkan tangan kanan saudara di bagian lambung. Sekarang, kalau saudara mau sembuh lambungnya, kalau saudara mau pulih lambungnya, letakkan saja tangan kananmu di bagian lambung. Ayo, letakkan tangan kananmu di bagian lambungmu yang sakit. Dalam hitungan ketiga, saya akan mulai berdoa menghardik segala sakit penyakit di lambungmu. Ingat, jaga pola makannya, jaga kesehatannya, sehingga ketika saudara sembuh, saudara tidak konyol lagi makan makanan pedas, makan makanan sembarangan, yang pada akhirnya membuat lambung saudara terluka dan terkikis. Saatnya saya berdoa untuk kesembuhan lambung saudara. Letakkan tangan kanan saudara di bagian lambung saudara yang sakit sekarang juga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya firman-Mu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya akan menumpangkan tangannya atas orang sakit. Maka orang sakit itu akan dijamah dan disembuhkan. Oleh karena itu ya Tuhan, aku berdoa untuk siapapun, dimanapun mereka berada, apapun latar belakang kepercayaan mereka, mereka yang selama ini setiap hari, minggu, bulan, tahun tersiksa dengan sakit lambung, GERD dan gastrik. Aku ingin berdoa ya Tuhan, mereka yang sering keluar masuk rumah sakit, minum obat lambung dan lain sebagainya. Hari ini aku berdoa. Sekali lagi aku katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit. Orang sakit dijamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit lambung, lambung tipis, lambung luka, aku tolak segala kuasa sakit ini dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus.
Yesus. Roh Kudus cabut sampai ke akarnya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit lambung disembuhkan. Sakit GERD, sakit gastrik sembuh. Yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Siapapun menyaksikan video ini, lambungmu sehat, lambungmu sembuh, lambungmu dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 2 kali saya berdoa, doa buat anak dan doa buat sakit lambung. Ada kuasa Tuhan yang keluar, das, untuk menyembuhkan saudara. Saudara percaya tidak percaya, saya sangat percaya. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan waktu. Tuhan bekerja. Tuhan adalah roh. Dia bekerja melampaui ruang dan waktu. Oleh karena itu saudara, bagikanlah siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, agar menjadi berkat bagi banyak orang, agar membangun banyak orang. Mungkin ada di antara saudara yang memiliki keluarga, memiliki tetangga, memiliki handetolan yang sedang mengalami sakit penyakit. Sudah pergi ke dokter tak sembuh-sembuh, sudah pergi kemanapun gak sembuh-sembuh. Ini saatnya saudara datang kepada Yesus. Ini saatnya saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara terkasih dalam Tuhan, mulai hari ini saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengadakan doa pertobatan. Doa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi nanti setelah firman Tuhan disampaikan, saya akan selalu mengadakan ini di setiap hari minggunya. Ya, saudara, bagikan siaran live ini di teman-teman saudara, di grup Facebook, di grup WhatsApp, di grup Telegram. Bagikan, share ke banyak orang. Di luar sana ada banyak orang yang stres, di luar sana ada banyak orang yang galau, di luar sana banyak orang yang tertekan, di luar sana ada banyak orang yang hidupnya nggak tahu menentu arah tujuannya. Tapi biarlah Roh Kudus memakai hidup kita, memberkati hidup kita, dan menolong hidup kita. Saudara tinggal bagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sekali lagi saya menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook. Shalom, selamat malam. Ibu Evi apa kabar di Malang? Shalom Bu. Dan juga semua teman-teman yang di Facebook, yang di YouTube. Shalom teman-teman yang di YouTube. Dan keluarga dari Pak Muso di Sorong, shalom. Pak Bupati, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan senantiasa selalu ya. Buat keluarga Pak Muso di Sorong, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Dan juga buat keluarga Pak Matthew di Kucing, Sarawak, shalom, selamat malam. Buat Durenan, sahabat saya di Kucing, dan Pastor P5 Matthew, shalom semua. Biar semua dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Dan karena saudara sudah bagikan, ini saatnya saya berdoa untuk segala jenis sakit penyakit. Saya ingin berdoa untuk segala jenis sakit penyakit, agar saudara disembuhkan. Mungkin saudara nggak sengaja lihat siaran live ini, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sengaja. Semuanya dalam rencana Tuhan, tidak ada yang tidak sengaja. Semuanya pasti dalam rencana dan kedaulatan Tuhan. Apapun sakit saudara, apapun kelemahan tubuh saudara, saudara yang terikat dengan obat-obatan, saudara yang sedang lemah, saudara sudah pergi ke dokter, pergi ke dukun, pergi ke tabib, tidak kunjung-kunjung sembuh. Ini saatnya saudara disembuhkan. Melalui video ini, simple sekali. Melalui dengar suara saya, melalui doa yang kita naikkan bersama, saudara akan dilawat, saudara akan disembuhkan, saudara akan dipulihkan, saudara akan terima mujizat. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, selama saudara percaya tidak bimbang, maka Tuhan menghargai. Yang Tuhan cari di akhir zaman adalah, adakah jumpai iman di bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa. Siapapun saudara, mari kita sama-sama berdoa agar sakit penyakit Bapak Ibu Saudara disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan mau melihat tubuh saudara sehat. Tuhan mau melihat hidup saudara sehat. Bukan terikat dengan sakit-sakitan dan kelemahan tubuh. Mari kita berdoa. 1, 2, dan 3. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan
buat ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang tergeletak di rumah sakit, di rumah, di kos-kosan, di kontrakan, dimanapun mereka berada. Mungkin melalui saudaranya yang mendengarkan suara aku anakmu ini dan menyaksikan video anakmu ini Tuhan. Ada kuasa dari sorga keluar dari video ini, menjamah, menjangkau, menyentuh orang-orang yang sakit hari-hari ini, orang-orang yang terikat, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang terpenjara dengan kedagingan demi kedagingan. Aku berdoa ya Tuhan, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Aku berdoa bagi orang sakit, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Aku katakan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan, Tuhan merdekakan. Sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa, kau tidak lagi terikat dengan obat-obatan. Kau tidak lagi terikat dengan stres, depresi, bimbang, takut, cemas, khawatir. Aku tolak kuasanya, cabut dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Aku berdoa pria, wanita, dewasa, anak-anak, mereka yang sakit sembuh, mereka yang terluka lepas dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat Tuhan nyata, menjangkau, menjamah, menyembuhkan siapapun yang sengaja ataupun tidak sengaja menyaksikan video ini, mendengar suara ini. Mereka sembuh sempurna, sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom semua yang di YouTube, yang di Facebook, selamat malam. Terima kasih sudah setia dan tolong bagikan video ini sekali lagi agar menjadi berkat bagi banyak orang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman kabar baik di Minggu Mukjizat ini. Siapkan hati saudara, kita akan belajar bersama-sama. Kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia ada, dia kekal untuk menolong hidup kita. Kembali kita berdoa. Kami percaya Roh Kudus, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berkata-katalah Engkau Tuhan, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus buat kami mengerti. Haleluya. Amin. Di minggu yang berbahagia ini, kita akan membahas satu tema yang berbicara tentang Tuhan tidak berdusta. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya tidak berdusta. Amin. Tuhan saudara dan Tuhan saya tidak berdusta. Tentu Tuhan di sini merujuk kepada satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam kebenaran firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Oleh dua hal yang tidak dapat berubah, yaitu janjinya dan sumpahnya, yang tentang hal itu Elohim tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan dapat memperoleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang disediakan di depan kita. Saudara coba perhatikan di alinea yang pertama dikatakan demikian. Oleh dua hal yang tidak dapat berubah. Yang pertama yang tidak dapat berubah dari pribadi Tuhan, yaitu adalah janjinya. Yang kedua yang tidak berubah dari Tuhan adalah sumpahnya. Yang tentang hal itu Elohim tidak mungkin berdusta. Orang bisa meninggalkan kita, keluarga kita bisa meninggalkan kita karena harta, karena perbedaan pendapat, karena perbedaan opini satu dengan yang lain. Bahkan rekan bisnis kita bisa meninggalkan kita. Orang bisa membohongi kita. Bahkan selalu saya katakan rambut sama hitam, darah sama merah. Tapi hati orang tidak ada yang tahu selain Tuhan. Oleh karenanya hari-hari ini kita ada banyak anak Tuhan yang dibohongi oleh rekan bisnisnya, dengan pendetanya, dengan gerejanya, dan lain sebagainya. Tapi kabar baiknya, Bapak, Ibu, Saudara, di tengah kita menjalani hidup yang penuh dengan dusta dan kebohongan ini, ada satu pribadi yang dari dulu sampai selama-lamanya dia memegang erat-erat satu sikap yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia pegang, dia genggam erat-erat, yaitu yang pertama janjinya dan sumpahnya, yang Bible mengatakan dia nggak mungkin berdusta. Nah, saudara,
saudara dan saya harus pegang baik-baik bahwa segala yang Tuhan telah firmankan dan ucapkan, maka firman itu pasti akan terjadi. Saudara boleh mereject firman Tuhan, saudara boleh terima firman Tuhan, suka tidak suka, terima atau tidak terima, senang atau tidak senang. Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan pasti akan terjadi. Meskipun seringkali firman Tuhan banyak dihina orang, meskipun seringkali firman Tuhan banyak ditolak oleh orang-orang, meskipun seringkali firman Tuhan banyak disepelekan oleh orang-orang, meskipun seringkali banyak firman Tuhan direndahkan oleh manusia, tetapi itu tidak mengubah bahwa dua hal yang tidak bisa Tuhan tidak lakukan. Yang pertama janjinya, yang kedua adalah sumpahnya, yang dimana tentang kedua hal itu Elohim tidak mungkin berdusta. Artinya segala yang Tuhan telah firmankan dan ucapkan, maka firman itu pasti akan terjadi. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan dengan jelas demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kitab Kejadian pasal yang pertama, dari ayat pertama sampai ayat 31, kurang lebih ada 9 kali Tuhan berfirman. Maka Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tuhan Elohim berfirman, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Elohim Yahweh berfirman, jadilah daratan, maka daratan itu jadi. Dan lain sebagainya. 9 kali Elohim Yahweh berfirman, dan 9 kali juga semuanya jadi. Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara boleh mereject firman Tuhan, tapi firman Tuhan tidak terpengaruh dengan penolakan dari saudara. Kalau Tuhan berfirman bahwa anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta roti, maka dia akan menggenapinya. Kita dipelihara olehnya, kita dijagai olehnya, bahkan kita diberkati olehnya. Saudara tidak akan mengemis-ngemis, meminjam-minjam seperti orang yang tak berpengharapan. Kita yang percaya firman Tuhan tidak akan dipermalukannya. Kita yang percaya firman Tuhan tidak akan dikecewakannya. Kita yang percaya tentang firman Tuhan tidak akan diabaikannya. Kita yang percaya dengan firman Tuhan akan melihat segala yang Tuhan firmankan pasti terjadi atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan itu bersifat kekal dan mengikat. Sama-sama katakan dengan saya, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan itu bersifat kekal dan mengikat. Artinya perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak bisa dibatalkan, tidak bisa digugurkan dengan apapun. Baik itu dengan gempa, keadaan maut, keadaan sukacita, dan lain sebagainya. Firman Tuhan itu bersifat kekal dan mengikat. Atau kata lainnya yang lebih sederhananya, firman Tuhan itu ya dan amin. Coba saudara lihat Markus pasal 13 ayat 31. Kita baca dua dalam terjemahan yang berbeda. Yang pertama, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yang kedua, dalam terjemahan versi mudah dibaca. Markus 13 ayat 31 dikatakan demikian. Langit dan bumi akan hilang lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Dalam terjemahan versi mudah dibaca, langit dan bumi akan binasa, tetapi perkataanku tidak akan binasa. Artinya firman Tuhan, perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan itu bersifat kekal dan mengikat. Manusia datang silih berganti. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati. Terus sepanjang sejarah manusia itu ada. Begitulah siklus manusia. Begitupun juga dengan pepohonan. Begitupun juga dengan binatang. Ada yang lahir, ada yang mati.
Beginilah hidup yang kita alami hari lepas hari. Tetapi perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mulut perkataannya Tuhan bukan hanya bersifat kekal dan mengikat, tapi segala sesuatunya harus terjadi. Katakan amin. Amin. Nah saudara, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berdusta dengan firman dan segala janjinya. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya percayai, Yesus yang saya andalkan, Yesus yang saya harapkan, Yesus yang selalu saya elu-elukan, tidak mungkin berdusta dengan firman dan janjinya. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, jika Tuhan tidak berdusta dengan setiap perkataan firman-Nya, maka apa respon kita sebagai orang percaya? Apa respon kita sebagai pengikut Kristus? Dari pihak Tuhan, Tuhan tidak akan berubah. Dari pihak Tuhan, firman-Nya pasti terlaksana. Dari pihak Tuhan, firman-Nya pasti terjadi. Lalu apa respon saudara dan saya sebagai orang percaya? Apakah kita diam saja? Apakah kita mau terus dibohongi oleh iblis? Sakitmu tidak akan mungkin sembuh, masalahmu tidak akan mungkin selesai, rumah tanggamu tidak akan mungkin pulih, bisnismu tidak akan mungkin berkembang lagi, dan lain sebagainya. Apakah saudara mau seperti itu? Atau respon kita yang lain terhadap ketetapan bahwa firman-Nya tidak berubah, firman-Nya terjadi, firman-Nya harus tergenapi. Nah, Tuhan mengajarkan kita semua melalui ibadah di hari ini. Yang pertama, jika Tuhan tidak berdusta dengan setiap perkataan firman-Nya, maka apa respon kita sebagai orang percaya? Yang pertama, kita harus mempercayai dan sepakat dengan semua firman-Nya. Apa saja yang Tuhan katakan, saudara harus percaya dengan firman tersebut. Apa saja yang Tuhan katakan, saudara harus sepakat, agree with His word. Kita harus sepakat, kita harus sepakat. Apa sih firman-Nya? Nggak usah jauh-jauh. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saudara harus sepakat dengan ayat ini. Bahwa bagi Tuhan memang tiada yang mustahil. Mungkin bagi kita mustahil. Usia sudah 37. Mustahil kita dapat pasangan. Mustahil kita dapat jodoh. Mustahil bagi kita. Tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjodohkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhanlah yang menjodohkan Ishak dengan Ribka. Tuhanlah yang menjodohkan semua tokoh-tokoh Bible. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini saudara dengan sinis melihat video ini dan berkata kepada saya, Pak Pendeta tidak merasakan toko saya sepi. Pak Pendeta tidak merasakan saya punya banyak hutang. Pak Pendeta tidak merasakan saya sakit nggak sembuh-sembuh. Sudah berobat ke kanan ke kiri, ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C, dan lain sebagainya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh karenanya, kalau saudara bisa punya pikiran negatif tentang Tuhan, kenapa saudara tidak ubah punya pikiran positif? Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa bagi Tuhan apapun yang Dia lakukan pasti jadi. Saudara dan saya hanya diminta oleh Tuhan untuk percaya dan sepakat. Gak susah kok. Imanin aja. Percaya aja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu pasti jadi. Saya ini saudara sulit untuk memiliki anak dan keturunan. Saya dan istri saya menikah sudah memasuki tahun ke-8 saudara. Memang masih muda, usia kami, pernikahan kami masih muda. Tapi waktu awal-awal kami menikah, saya ingat waktu saya masih ada di Bali. Saya di Bali honeymoon bersama dengan istri saya. Karena istri saya nggak tahu kenapa dia suka sekali dengan Bali, saudara. Dengan Korea dan Bali, 2 itu aja tempat yang dia suka. Dan 3 mall. Mall apapun yang penting mall ya. Terutama Mall of Indonesia itu udah kayak rumahnya dia sendiri, saudara. Nah, saudara tahu, waktu kami honeymoon, saya kan bingung ya. Istri saya itu suka piara anjing, saudara. Nah, salah satu yang menghambat kehamilan wanita adalah terhambatnya hormon wanita subur. Salah satunya selain menstruasinya tidak lancar, bulu hewan itu bisa menghalangi seorang perempuan itu meraih kehamilan. Karena bulu binatang, khususnya bulu kucing dan bulu anjing itu sangat serius.
Bisa melemahkan kandungan juga itu ternyata. Ada banyak jurnalnya, ada banyak penemuannya. Dan istri saya punya menstruasinya juga kurang baik. 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, 7 bulan sekali, setahun sekali, bahkan setahun 8 bulan sekali. Itu kan sulit untuk hamil, Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya di hotel, saya sedang siang-siang mau ke salah satu restoran siap saji, saya bersama istri saya lagi dandan. Tiba-tiba waktu saya lagi dandan, saya sudah siap-siap, saya berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang, saya lagi baca firman sih. Bukan Tuhan bilang, tiba-tiba ada suara yang mengintimidasi saya. Kamu mendoakan orang buta melihat, lumpuh berjalan, ini, itu, dan lain sebagainya. Istrimu tidak akan mungkin hamil. Istrimu susah hamilnya. Wah, ada suara yang mengintimidasi saya. Saya tolak, saudara. Dan saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ada suara begini. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, muncullah ayat ini di hati saya. Makanya orang yang membaca firman dan perkataannya Tuhan itu tidak rugi, saudara. Mungkin kita tidak mengerti, kita tidak tahu sejarah-sejarah Israel. Kita nggak tahu tentang keluarganya Abraham, Ishak, Yakub, Esau, keturunannya. Aduh, karena dia bukan keluarga kita, bukan sanak saudara kita. Tapi apa yang keluar dari mulutnya Tuhan itu yang tercatat dalam firman, dalam Bible yang dikanonkan, yang sudah kita miliki, itu tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Tiba-tiba ada firman yang keluar dari dalam perut saya sampai ke mulut saya berkata bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan atasnya. Aku memberkatinya, aku menikahinya, aku merestuinya. Dan bukan hanya berhenti sampai di sana di pernikahan kudus di Taman Eden. Tuhan berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi, bertambah banyaklah. Tiba-tiba iman saya langsung bangkit, saudara. Saya sepakat, saya salaman dengan firman ini, saya hidupi. Istri saya lagi dandan, langsung saya tarik, sayang sini. Wah, bibir merahnya tuh, ginjunya langsung pret ke pipi. Langsung saya bilang, mana kandunganmu? Saya doa di dalam nama Tuhan Yesus, kamu pasti hamil, kamu pasti hamil. Dan saudara, kami menikah 5 Desember 2015. 1 Januari 2016 istri saya dinyatakan hamil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang ingin punya anak, bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang ingin pulih ekonominya, bilang dengan dirimu tidak ada yang mustahil. Saudara ingin sembuh, bilang darah Yesus menyembuhkanku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang bisnisnya lagi drop, usahanya lagi bangkrut, bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti aku bangkit, pasti aku pulih dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan tidak berdusta dengan setiap perkataan firman-Nya, maka apa respon kita sebagai orang percaya? Yang kedua, kita tidak boleh ragu dengan firman yang telah Tuhan berikan. Kita nggak boleh ragu dengan firman-Nya. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, nggak boleh kita raguin. Bahwa memang benar bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Laut Tebrau dibelah menjadi 2, saudara. Orang mati sudah 4 hari bernama Lazarus bangkit dengan satu perkataan, Lazarus keluar. Keluar orang itu, saudara. Danau yang mengamuk, Yesus berkata, diam, tenanglah. Maka ombak itu menjadi diam dan tenang. Saudara bisa bayangkan, dari mulut ikan keluar koin. 4.000 orang kelaparan dikasih makan. 5.000 orang kelaparan dikasih makan oleh Yesus. Jangan ragukan Tuhan. Tuhan itu bukan manusia. Jangan bimbang sama Tuhan. Tuhan yang sudah mempersatukan rumah tangga kita. Jangan ragukan Tuhan. Tuhan yang sama yang akan memberkati rumah tangga kita. Gak apa-apa kita mulai dari kos-kosan. Gak apa-apa kita dari kontrakan. Nanti satu saat janjinya ya dan amin. Engkau naik jadi kepala. Engkau aku berkati. Engkau akan memiliki apa yang aku berkati.
kelak saudara akan punya rumah. Nggak apa-apa saudara melayani dari 1 jemaat, 2 jemaat, 3 jemaat, 4 jemaat. Nanti Tuhan buat rame ratusan, ribuan sampai saudara punya gereja sendiri. Kuncinya bersama dengan Yesus, jangan pernah ragukan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang layak untuk kita percayai. Tuhan adalah pribadi yang layak untuk kita andalkan. Tuhan adalah satu pribadi yang layak untuk kita unggulkan dari segala apapun yang ada dalam hidup ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan tidak berdusta dengan setiap perkataan firman-Nya, maka apa respon kita sebagai orang percaya? Yang ketiga, kita tidak boleh terbawa dengan arus masalah dan pergumulan yang sedang kita alami hari-hari ini. Saudara, ucapan Tuhan, perkataan Tuhan pasti terjadi. Saudara jangan terlalu fokus dengan tapi dagangan saya sepi, tapi kerjaan saya lagi sulit, tapi masalah saya berat, sakit saya berat, utang saya banyak, bisnis saya lagi hancur, rumah tangga saya lagi pusing. Saudara, jangan fokus sama masalah. Masalah itu tidak bersifat kekal. Mari kita fokuskan mata kita, pengharapan iman kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Selama masih ada Yesus, masalah itu bukan masalah. Saya ulangi sekali lagi. Selama masih ada Yesus Kristus, masalah itu bukan masalah. Selama masih ada Yesus, masalah itu biasa. Selama masih ada Yesus, masalah bisa selesai. Selama masih ada Yesus, masalah pasti ada jalan keluarnya. Selama masih ada Yesus, kita akan mengalahkan masalah dan kita akan keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Selama masih ada Yesus, kita bisa kuat berdiri menghadapi masalah. Selama masih ada Yesus, badai sebesar apapun akan diam tenang, karena kuasa Yesus selalu lebih tinggi daripada kuasa masalah yang sedang kita hadapi. Apapun sakitmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran live dan video ini, percayalah, Yesus adalah Tuhan yang dapat mengalahkan segala masalah dalam kehidupan ini. Apapun masalahnya, jawabannya cuma satu, Yesus Kristus. Jangan larut dengan masalah, larutlah dengan Tuhan, larutlah dengan janji Tuhan. Percayalah bahwa Yesus iya dan amin. Haleluya. Hari ini mungkin saudara sudah meninggalkan Yesus. Hari ini juga mungkin saudara sudah lama gak percaya sama Yesus. Hari ini juga saudara mungkin malas baca firman, malas berdoa. Mungkin saudara sudah tinggalkan Tuhan karena jodoh, karena keuangan, karena ekonomi, karena pekerjaan. Hari ini tidak kebetulan melalui mulut saya Tuhan pakai. This is your day, this is your time untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak menghukum kesalahanmu. Tuhan tidak menghukum pelanggaranmu. Ingat, sebesar apapun kesalahan kita, semerah apapun dosa kita, Tuhan akan buat putih seperti bulu anak domba dan seperti salju. Kalau itu saudara orangnya. Saya ingin ajak saudara untuk berdoa. Ini saya beri nama doa anugerah. Saudara dinanti anugerah. Saudara maaf, mungkin saudara jual diri. Saudara jual diri. Laki-laki dengan laki-laki, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Mungkin wanita jual diri dengan om-om dan sebagainya. Stop sampai di sini. Jangan sampai engkau sakit, menerima sakit penyakit dari kelakuanmu. Hari ini, izinkan saya Pastor Verona membimbing, menuntun saudara kembali ke jalan Tuhan. Roh Kudus ada di layar kaca saudara. Persis ada di depan handphone saudara. Roh Kudus akan menarik hatimu kembali. Taruh tangan kananmu di dada seperti ini. Arahkan tangan kirimu di layar kaca. Izinkan saya berdoa. Doa anugerah di hari ini. Untuk kau kembali kepada Yesus. Sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku bersyukur. Aku berterima kasih. Aku datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Merendahkan diri. Aku percaya darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, tubuh-Mu yang sudah terpecah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, memaafkanku, mengampuniku, menebus seluruh dosa dan pelanggaranku. Ampuni aku ya Tuhan, kuduskan aku ya Yesus dengan kuasa darah-Mu.
sampai selama-lamanya. Roh Kudus, aku ini milikmu. Aku milik kesayanganmu. Aku yang meninggalkanmu. Aku yang mengacuhkan hidupmu. Hari ini aku mohon ampun. Ubahkan aku agar aku hidup sama seperti Yesus. Roh Kudus, barui hatiku, barui pikiranku, sembuhkan aku, urapi aku, dan bawa aku ke jalan Tuhan yang benar. Dalam nama Yesus, mulai hari ini aku percaya, aku menerima kembali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidupku. Terima kasih Roh Kudus, biarlah air mata ini menjadi saksi bahwa aku adalah orang pilihan Tuhan. Dipilih Roh Kudus, ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi anak-anak kerajaan sorga, warga kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya sudah berdoa untuk doa anugerah. Saudara, selamat menjalani hidup ini bersama dengan Roh Kudus. Jangan lupa besok kita live di TikTok jam 20.30 WIB, setengah 9 malam. Ibadah-ibadah selanjutnya berlangsung seperti biasa Rabu dan Jumat. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Dia berkati, sukses, berhasil, penuh anugerah, dan terimalah kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Shalom.